Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas sebuah produk. Kebetulan saya dikirim ini dari Trapo. Dan ya, kalau kalian tahu Trapo biasanya kan kita identik dengan karpet. Ternyata kali ini mereka membawa produk sebuah wiper. Dan wiper ini diklaim wiper yang premium ya. Dan memiliki durability yang panjang. Kebetulan banget nih karena di domisili saya di Jakarta ya. Ini cuaca lagi nggak menentu. Walaupun panas, tapi sesekali tiba-tiba di hari tertentu itu mendung dan turun hujan, otomatis kinerja wiper benar-benar diuji. Nah, pengen tahu nih, kira-kira apa yang dihadirkan oleh Trapo dengan produk wipernya? Apakah bisa menjadi sebuah solusi di cuaca Indonesia yang cukup nggak menentu di akhir-akhir ini? Kita langsung aja bahas di video kali ini. Nah, produknya sendiri udah datang beberapa hari yang lalu dan sebenarnya saya sempat bikin video. Kebetulan waktu itu hanya membuka. Nah, nanti kalau saya bilang ini unboxing full, bohong ya. Karena udah sempat terbuka, sudah digunting dan langsung aja kita keluarkan. Kebetulan saya dikirimin dua buah produk ya. Karena yang satu untuk Suzuki XL7, yang satu untuk Wuling REV. Yang mana itu ada dua buah klip yang jenisnya berbeda. Kalau misalkan di XL7 itu modelnya U-hook ya. Jadi bentuk huruf U dengan hook gitu, biasanya disebut U-hook kalau nggak salah. Dan kalau yang Wuling REV sekarang modelnya yang klip. Setelah dilakukan pemanggilan penggantian wiper dari bengkel secara gratis gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang Wuling REV batch pertama belum mendapatkan wiper yang frameless dan juga batangnya itu berbeda ya, karena modelnya klip, langsung aja diklaim ke bengkel terdekatnya gitu ya. Dan ya, ini kita buka. Oh ya, sebentar. Ini udah terbuka, tapi saya mau nunjukin dulu. Kotaknya seperti ini, depannya tulisannya Trapo, kemudian di sini ada please recycle, reuse the box. Jadi memang ini adalah box yang bisa di recycle ya. Dan yang kita buka adalah yang ini pertama. Cukup mudah aja, tadi sudah saya buka, tinggal ditarik karena langsung terbuka dan isinya hanya ada, ya langsung wipernya dua buah, artinya satu set ya. Dan ini ukurannya 21 dan 12. Otomatis ini berarti yang untuk Wuling REV ya. Karena 12 itu REV sih seingat saya. Kita kesampingan dulu, kita buka lagi yang satu lagi. Sama aja, isinya memang langsung produknya dua buah wiper, tapi ya lumayan premium ya. Pakai box seperti ini gitu. Dan langsung kita fokus ke packaging dari wipernya sendiri ya. Ini juga sudah cukup premium sebenarnya ya. Tempatnya cukup terlihat mewah gitu untuk ukuran wiper. Dan di sini ada tulisan Oxtra, kemudian Hydrophobic Wiper Blade UHD. Waduh, ultra high definition nih berarti. Ya. Dan di sini sudah tertera dengan jelas kelebihannya. Yang ditonjolkan dari wiper ini 250 derajat temperatur resistance, artinya ya tolak panasnya atau daya tahannya terhadap panas cukup tinggi, kita lihat aja. Dan kemudian ada 3 times longer lasting dan regular wipers. Jadi dianggap 3 kali lipat lebih bertahan lama dibandingkan wiper biasa. Dan yang terakhir 2 years lifespan. Ini sebenarnya mirip dengan yang atasnya ya, 3 times longer lasting. Ya, lebih diperjelas aja. Dan kalau kita perhatikan ke belakang, ini ada banyak tulisan lagi, akan saya persingkat aja. Di atas ini sebenarnya ya fiturnya lagi yang tadi di depan sudah diunggulkan, lebih diperjelas aja. Seperti di sini ada resistant to extreme temperatures, kemudian ada high wiping durability, di bawahnya ada forms waterproof coating. Ini nih yang menarik. Memang ini yang saya juga penasaran karena katanya wiper ini punya lapisan yang bisa memberikan efek coating. Jadi ada efek daun talasnya setelah memakai wiper ini gitu ya. Kemudian di bawahnya UHD, Clearer Vision, ya memang dianggap wiper ini bisa menghadirkan pandangan yang lebih jelas karena daya sapunya tadi ya. Dan yang terakhir, smear free wiping. Lanjut ke bagian bawah, ini ada installation methodnya ya, bahasa Inggris kita bakal artiin ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan mudah. Yang pertama yang jelas, pastikan bagian kaca itu dibersihkan terlebih dahulu dengan pembersih ya, supaya adanya noda maupun minyak itu bisa tersapu habis sehingga apa yang diklaim oleh wiper ini bisa optimal ketika diinstalasi ya. Dan kemudian installnya nih. Jadi installnya si silicone wiper blade ini itu perlu
mengeluarkan tadi ya, ini salah satu fiturnya kan ada Forms Waterproof Coating. Untuk mengeluarkan fitur itu, ini perlu dilakukan setelah dipastikan kaca kalian bersih, perlu dinyalakan wipernya dalam kondisi tidak ada air. Yang saya baca nih ya, tidak ada air ataupun tidak ada apa selama 3 sampai dengan 5 menit. Nah, itu untuk mengeluarkan lapisan coatingnya. Setelah itu matikan wiper dan langsung dites. Air dikucurkan ke arah kaca depan kita untuk membuktikan sudah terbentuk atau belumnya efek daun talas ya kurang lebih ya. Karena ini coating efek. Coating efek kan biasanya intinya laju air tuh nggak ada yang tertahan. Smooth sampai ke bawah. Kemudian di bawahnya ada using tips. Dan using tips ini cukup panjang. Mungkin saya akan fokus mencari yang aneh. Dan if there is friction, noise, or skipping during wiping, jadi kalau ada suara apapun lah ketika kita wiper itu ya diaktifkan, biasanya kan kalau sudah mulai getas atau sudah mulai berumur gitu ya, please clean the glass with glass cleaner. Jadi disuruh dibersihkan lagi, kemudian di lap bersih gitu ya atau di lap kering, dan lakukan lagi prosesi coating supaya fitur ini muncul lagi. Balik lagi ke step yang tadi ya. Cukup menarik. Dan di sini desain in Malaysia dan made in-nya China nih. Nah, beralih ke bagian samping ini hanya ada ya himbauan untuk merecycle atau digunakan kembali ya boxnya ini nih. Kemudian di sisi sebelahnya lagi ini ada penggaris ya. Tapi penggaris ini satuannya sentimeter karena kita tahu ya, biasanya di sini kan ukurannya inch. Jadi dari sentimeter ini perlu dikonversi aja langsung ke inch supaya sesuai dengan wiper kita. Kita langsung coba buka produknya. Buka yang paling kecil aja mungkin ya, yang 12 ukurannya si Wuling nih. Dan ternyata saya pikir box ini sesuai dengan ukuran wipernya, tapi enggak. Karena di sini bisa dilihat nih. Nah, ini yang di depan ukuran 12 dan ini 16. Ternyata boxnya nggak sesuai ya tingginya. Jadi ya yang 12 ini ada sisanya banyak nih, cukup banyak. Dan kalau kita buka dan langsung kita keluarkan, ups. Nah, ukurannya kecil. Nah, setelah saya lihat-lihat ini secara fisik juga sudah menarik karena modelnya sendiri punya lekukan ya. Artinya seolah-olah seperti model yang frameless, bisa mengikuti dari kontur kaca depan, tapi di sini sebenarnya plastik keras. Jadi ini sebenarnya masih punya casing. Dan satu lagi di sini masih ada tulangan ya, berupa kawat di bagian dalam sini. Nanti akan ada detailnya. Nih, saya akan ambil ya untuk wiper bawaan dari Wuling REV yang sudah diganti dari pabrikan. Ini yang dari pabrikan. Dan ini frameless, ini dia nih, biasanya kan di sini langsung karet kalau frameless ya. Nggak ada plastik lagi, hanya ada di bagian ujung kanan dan kiri. Dan di bagian bawahnya sendiri, bagian karetnya itu biasanya nggak ada tulangan kawat lagi. Nggak tahu, ini mungkin disebutnya hybrid kah atau apa. Dan di sini ada brandnya ya, Oxtra tadi. Kalau kita buka nih, untuk bagian pelapisannya, warna karetnya sendiri sebetulnya mirip, jadi saya nggak tahu lapisan coatingnya nanti akan keluar dari karet ini kah? Atau gimana, nanti yang jelas kita akan langsung coba aplikasikan. Kemudian ini perbandingan dengan yang XL7. Nah, XL7 ini kebetulan sudah saya pernah ganti. Nah, ini sebagai catatan, saya ganti kurang lebih di bulan Oktober tahun lalu. Jadi kalau sampai dengan bulan ini kurang lebih November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya let's say 6 sampai 7 bulan. 6 sih tepatnya ya, 6 bulan. Dan ini sudah kurang optimal, sudah mulai ada bekas garis air. Nanti kita bisa langsung lihat pas pengecekan di luar ya, atau pemasangan. Dan ini sama seperti Wuling REV, karena bagian yang atasnya ini kan melengkung ya. Dan di atas lengkungan ini sudah nggak ada lagi casing plastik. Yang ada hanya di ujung bagian kanan kiri aja. Di tengah ini rubber gitu ya, atau karet. Dan sisanya cuman casing di tengah ini. Nah, kalau ini juga nggak ada tulangan kawat. Oke lah, itu aja masalah fisik. Yang paling terpenting kita langsung coba aplikasiin di mobilnya langsung. Langsung kita keluar. Nah, yang pertama kita tes kinerja Wuling REV ya dari bagian dalam. Dan ini wiper baru aja diganti kemarin. Jadi langsung resmi dari dealernya dan bawaan Wuling REV masih ya. Kita tes, kasih air. Dan ya, lihat nih. Jelas masih bagus banget karena ini wiper yang baru aja diganti. Nah, sekarang saya bakal coba dari luar dan ini akan saya taruh mic di bagian luar biar bisa nangkep suara dari wipernya. Mudah-mudahan ketangkep ya.
Nah, kalau di XL7 ini kacanya sedikit kotor, belum dicuci, jadi bisa kelihatan jelas nih. Di pinggir-pinggirnya itu ada bercak-bercaknya. Nggak tahu ketangkap di kamera atau enggak, tapi yang jelas ya lebih buram sih. Kita bakal coba nyalain wipernya. Ya, tuh lihat kotorannya bisa kesapu ya. Kelihatan jelas ini belum dicuci. Dan kalau dari dalam sih, dari pandangan mata saya udah kelihatan jelas nih. Aduh, nggak tahu di kamera ya. Yang jelas itu sudah sapuannya nggak bersih, padahal ini baru 7 bulan. Dari Oktober ya, 6 bulan atau tepatnya gitu. Saya bakal cari angle yang mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, jadi nggak benar-benar bersih ya, sudah menyisakan garis air. Mudah-mudahan jelas di kamera. Ini kalau lagi hujan ngeganggu banget sih. Nah, kemudian masalah presisi karet ya, itu bisa dilihat hampir nggak ada celah yang keangkat ya. Jadi cukup presisi ngikutin lekukan dari windshield bagian depan ini sampai ke sisi sana. Nah, saya akan fokuskan dulu. Iya, jadi rata gitu ya. Nah, kalau yang kecil sendiri ini ada sedikit sih sebenarnya di ujung, tapi mungkin 1 senti kali ya itu ya, yang tuh kelihatan kan bisa dimainin. Sedikit nggak presisi untuk bagian yang kecil, sedangkan bagian sini full, semuanya nempel. Wah. Nah, sedangkan untuk REV ini rata ya, artinya presisi tuh. Semua karetnya ini menyentuh sampai dengan bagian kaca depan kita. Ya, jadi bawaan standarnya sudah cukup presisi nih ya, nggak ada celah gap yang nggak kena atau tidak tersentuh oleh karet wipernya. Nah, kemudian kita lepas dulu untuk wipernya. Jujur ini mekanisme yang baru. Saya biasanya U-hook aja gitu ya. Ini tipe clip, cuman ditekan aja, kemudian kita tarik. Lebih mudah ya. Jadi langsung terlepas seperti ini. Lihat nih, modelnya berbeda ya. Dan ini langsung kita singkirkan. Nah, kemudian ini yang baru ya. Nah, ininya terpisah nih, bisa dilihat ini klipnya. Nah, biar fokus klipnya, dan ini yang bagian ininya. Otomatis kan dia posisinya seperti ini ya. Saya sih ngikutin dengan tulisannya supaya oxtranya ini yang pasti posisinya harus ke depan seperti ini dong. Makanya tinggal saya klip aja di sini. Kita coba disesuaikan dan ditekan. Benar aja, mudah. Sudah ya, sudah dipastikan tidak keluar lagi, dan ini kita cabut serta langsung kita pasang. Oke, karena ini modelnya tekan, jadi otomatis sama. Ini juga harus ditekan dulu baru bisa dimasukin, dan ya, dengan mudah wiper terpasang. Setelah dipastikan kering, kita langsung masuk ke step untuk aktifkan coatingnya. Diinstruksikan 3-5 menit. Di sini saya akan pakai di 4 menit, tengah-tengahnya. Dan saya akan aktifkan di dalam mobil. Iya, tadi sebenarnya sudah nyala, tapi ada kesalahan. Aduh, lupa juga. Jadi harusnya, karena ini sudah update OS ya, jadi entry kendaraan tanpa tombol ini harus dimatikan dulu. Kalau nggak nanti saya keluar tiba-tiba otomatis ngelock. Dan sistem wipernya nggak jalan, ya nggak apa-apa. Dan ya real ya, pokoknya sesuai dengan kondisi kita akan ulang. Ini 4 menit. Dan langsung aja bismillah, 1, 2, 3. Oke, sudah jalan ya. Oke, setengah menit lagi ya. Dan di sini jujur seperti ada residu ya di kanan dan kiri kaca. Iya nih, seperti ada residu. Coba nanti kita akan lihat ya. Oke, 20 detik lagi.
19, 18, 17, 16, 13, 14, 15, 12, 11. Ayo. Oke, kita countdown nih. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya. Bunyi ya. Jadi sudah selesai, kita stop dulu. Kemudian kita lihat ke bagian luar terlebih dahulu. Nah, oke, ini kita lanjut aja. Kita tes untuk airnya ya. Saya akan bawa air dulu sebentar. Dan ya, kita bakal lihat hasilnya ya. Apakah benar ada efek daun talasnya? Bismillah. Tuh. Oke, sekarang kita coba tes dari dalam. Pengen tahu. Dan mic-nya saya taruh luar lagi deh. Mau bandingin masalah suara. Taruh sini. Dan air wipernya habis. Yang jelas sapuannya cukup bersih, tapi di sini uniknya justru ada menyisakan sedikit nih. Jadi ada, oh ini ada bekas seperti apa ya? Oh, sisa residu dari yang tadi nih. Jadi itu tuh yang ngebuat ada sisa. Nanti kita harus coba lap dulu dan berarti selain itu bersih total sih. Selain yang ada sisa residu tadi. Kemudian untuk wipernya sendiri ya, di ujungnya ini sedikit terangkat, kayaknya sama yang tadi juga bawaannya ya, ujungnya aja. Dan sisanya full tercover ya, artinya rekat nih dengan kaca depan kita. Nah, kalau untuk di XL7 ini adalah tipe yang hook ya, jadi modelnya nih, karena ini sudah diganti yang frameless juga. Ini kita angkat dulu nih sebentar. Ya, dibuka seperti ini ya, tutupnya. Kemudian tinggal dorong ke bawah. Ah, seperti itu aja. Ini udah terlepas sebenarnya, tinggal kita keluarkan si casingnya tadi. Nah, kayak gini ya. Gampang aja sebenarnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ininya sama. Jadi yang dibedakan ininya ya. Nah, hooknya ini. Kalau saya berpatokan lagi nih. Oxtranya nggak mungkin begini dong. Ya nggak mungkin kan posisi gini. Jadi pasti posisi yang tepat adalah seperti ini. Kemudian bagian hooknya ini. Ya, dia sistemnya buka begini ya. Jadi masuknya seperti ini gitu ya. Kurang lebih. Ah. Kalau masuknya seperti ini, otomatis masangnya seperti ini. Bismillah, kita coba. Nah, sudah benar ya. Dan ini kita buka aja lapisannya dan kita pasang. Bismillah. Nah, tarik ya. Pastikan sudah posisi yang benar. Yang atas yang nggak goyang dan ini kita klip kunci seperti ini. Oke, kita langsung aktifin lagi ya metode coatingnya. Dan ini sama, 4 menit lagi kita akan masuk ke bagian dalam. Nah, saya akan aktifkan berbarengan dengan aktifnya timer ini. 1, 2, 3, bismillah. Sama ya, ini juga saya pasang di low karena instructionnya sih di medium. Tapi medium itu nggak ada. Kalaupun mau medium mungkin harusnya intermittent. Tapi yang ada pengaturan speednya gitu ya. Jadi saya pasang di low aja gitu. Ya, countdown di bawah 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nah, pas berbunyi juga ya. Intermittent. Ya, lebih sekali nggak apa-apa lah. Coba nyalain. Oh iya, jelas. Karena usia wiper saya yang cukup berumur ini bersih banget. Serius-serius, ini daya pembersihannya luar biasa sih. Namanya wiper baru ya. Dan juga presisi. Kalau di sini bersih tanpa ada sisa karena memang kacanya tadi nggak ada sisa residu yang ada posisinya di tengah ya kalau di sini. Wih, canggih.
Bersih banget loh ini. Nah ini kalau dari dalam ya, bisa dilihat udah nggak ada lagi sisa air tentunya. Garis-garis air yang mungkin sebelumnya tertangkap itu sudah nggak ada ya, langsung bersih banget. Bersih banget. Nah setelah kita pasang dan tes tadi, memang beberapa klaim nggak bisa kita buktikan sekarang. Itu istilahnya tinggal nunggu waktu aja berkaitan dengan durability dan daya tahannya yang sampai dengan 2 tahun. Tapi kalian bisa nih follow di Instagram @brodan.id. Jadi kalian bisa DM dan tanya update-nya gimana wiper ini kondisinya setelah 6 bulan mungkin atau 1 tahun. Dan saya akan reply, mungkin akan saya bikinkan story-nya juga. Kemudian untuk sisa klaim yang lain, untuk waterproof coating tadi memang bisa kelihatan ya, laju air jauh lebih cepat di atas windshield kita, dan juga untuk masalah daya sapu yang UHD itu memang benar-benar saya rasakan cukup bersih dalam sekali sapu. Dan yang paling saya suka adalah suaranya yang minim. Karena kalau di Wuling REV bahkan wiper yang baru sekalipun itu sudah cenderung tersendat tadi dan suaranya ngek. Nggak nyaman untuk di telinga. Dan untuk urusan harga, kurang lebih ini Rp250.000 ya untuk satu piece-nya. Jadi kalau satu set itu Rp500.000 kembalian sedikit. Dan kalian bisa langsung cek aja ke marketplace yang biasa kalian buka. Di situ bisa tulis aja wiper Trapo, pasti akan ketemu, ataupun langsung ke Instagramnya Trapo. Dan gimana untuk kesimpulannya? Ya memang wiper ini tergolong wiper premium kalau dilihat dari segi harga. Tapi memang features yang ditawarkan juga lebih dibandingkan dengan wiper yang lain. Dan kalau kalian pengguna mobil premium ya, let's say mungkin Alphard, ya Land Cruiser dan lain sebagainya, saya rasa untuk harga wipernya ini normal-normal aja. Karena memang wiper premium harganya sudah mendekati Rp500.000 untuk mobil tertentu. Nah sedangkan untuk mobil common gimana nih? Let's say di bawah 500, di bawah 300 yang populasinya lebih banyak beredar di jalan, seperti ya 2 unit mobil yang tadi kita pasang ini ya. Ya kalau menurut saya sih kesimpulannya adalah ketika wiper biasanya itu ya dianak tirikan, ketika mungkin sudah kinerjanya tidak baik kita abaikan dan kita masih pakai, itu bisa berakibat fatal bro. Karena saya pernah ngalamin sendiri waktu itu si RV, wipernya lupa ganti atau telat gitu ya, itu jadinya baret di bagian kaca. Dan kalau baret itu mungkin beberapa tukang poles yang handal gitu ya, itu masih bisa menghilangkan, tapi yang jelas nggak bisa balik 100%. Itu jadi PR lebih. Nah jadi kalau menurut saya ini worth it aja ya, hitung-hitung ya investasi masalah keapikan mobil lah ya. Gimana kalau menurut bro-bro sekalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di klik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain di Instagram dan TikTok @brodan.id. Sekian aja videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.